Biar dari hidup kami mengalir dupa yang harum. Sebuah dupa cinta yang tidak akan pernah berhenti. Supaya dari hidup kami mengalir worship. Supaya dari hidup kami mengalir penyembahan yang sesungguhnya. Mari Bapa, biar para imammu dan kami semua masuk dalam dimensi yang lebih dan lebih lagi. Kemanapun kami pergi, ada radiasi lawatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berbicaralah dan ciptakan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menarik, sangat spektakuler dan sangat ajaib. Saudara, ini tahun 2018 adalah tahun pertemuan dari semua saudara yang dinubuatkan. Yang pertama adalah yang Tuhan Yesus nubuatkan sendiri. Saudara, Tuhan berkata kalau pohon ara itu bertunas. Saudara, dan itu terjadi saudara Mei 1948. Saudara, Tuhan bilang satu generasi akan lewat. Tetapi kemudian generasi itu tidak akan dipanggil pulang. Tetapi generasi itu akan melihat semua kegenapan. Bahkan melihat anak manusia di awan-awan. Saudara, dan Daniel dengan jelas berkata satu generasi adalah 70 tahun. Maka saudara 1948 tambah 70 adalah 2018. Kitalah generasi yang akan melihat kegenapan dari segala sesuatu. Saudara, hal yang kedua adalah apa yang disebut kutukan daripada saudara jatuhnya Majapahit. Saudara, hari itu Majapahit itu adalah saudara kerajaan sampai ke Thailand, sampai saudara ke Singapura, sampai ke Bangkok. Dan kemudian itu jatuh karena pengkhianatan dari anaknya sendiri. Saudara, dan pada waktu itu pecah, hancur. Seorang pendeta berkata, 500 tahun. Dan tahun ke-500 akan terjadi sangat banyak bencana dan peperangan. Tetapi kemudian bangkitlah Ratu Adil. Datanglah satu masa di mana tidak ada yang miskin, di mana tidak ada kejahatan, di mana ada kerajaan kekal. Saudara, dan pada waktu kita menghitungnya, bahkan dunia menghitungnya, 500 tahun tepat adalah 218. Saudara, yang ketiga, ini seluruh dunia gereja menghitung. Saudara, ada zaman namanya zaman keemasan, zaman saudara Azusa Street, zaman saudara revival, dan dikatakan akan ada 100 tahun. 100 tahun kemudian akan bangkit jutaan orang, penuh berjalan dengan kuasa sign and wonder, keajaiban. Mereka akan disebut bintang-bintangnya Tuhan. Mereka akan disebut generasi gada besi terakhir yang akan memukul semua bangsa. Mereka juga akan disebut saudara sebagai pembawa lawatan dan Pentakosta ketiga. Saudara, dikatakan 100 tahun dari Azusa Street. Saudara, dikatakan juga saudara bahwa tandanya adalah Billy Graham. Saudara, dan Billy Graham berusia 99 tahun meninggal. Dan tahun ini adalah tahun dia masuk ke 100 tahun, 2018.
Saudara, ini tahun yang sangat ajaib. Istilah saya, ini tahun portal. Ini tahun Pantekosta ketiga. Di mana akan terjadi radiasi keajaiban. Tetapi juga perang terbesar. Tapi juga bencana paling besar mengancam. Persoalannya tergantung kita. Saudara, firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Lawatan pasti jadi. Saudara, bintang-bintang pasti muncul. Kemuliaan pasti terjadi. Persoalannya, apakah saudara dan saya jadi orang yang terima dan sabar semuanya itu? Atau kita jadi orang yang terlewatkan? Atau cuma jadi penonton? Dan hari ini saya berdoa, kita tidak jadi penonton. Dan bukan orang yang terlewatkan. Tapi jadi orang yang ada di pusat semuanya itu. Mari kita buka. Saudara, hari ini saya ambil tema adalah The Spirit of Leadership. Saudara, karena saya mau berkata saudara harus jadi bintang. Saudara harus jadi pusat. Saudara harus jadi orang yang memasukkan segalanya di dalam rencana Tuhan dan ketepatan. Saudara, mari kita belajar pertama. Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Oke. Lalu Musa memanggil Joshua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara, coba ngomong sekarang ke diri kita. Sebab aku yang akan melihat kegenapan janji. Dan aku yang akan memimpin seluruh bangsa ini memiliki semua janji. Amin. Ngomong sama sebelahnya. Aku yang mimpin. Aku yang memiliki. Aku yang menikmati. Saudara, kadang-kadang saudara perlu egois sedikit, saudara ya. Ada kerendahan hati palsu. Saudara, ada jebakan iblis palsu. Dengan berkata bukan engkau, orang lain. Padahal Tuhan berkata engkau dipanggil jadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan berkata engkau yang akan memimpin. Engkau yang akan memiliki. Amin. Saya berdoa mulai dari sini. Saudara, ada banyak anak Tuhan sekali lagi tertipu. Pada setiap kali dengar janji, iblis cuma cukup bilang begini. Itu buat dia, bukan buat kamu. Jangan GR. Itu buat Pak Daniel, bukan buat kamu. Dan tiba-tiba janji itu lewat. Tapi hari ini saya berdoa, Spirit of Leadership adalah berkata, saya yang akan memiliki janji. Saya yang akan memimpin. Saya yang memegang dan menangkap itu. Saya berdoa, hatimu mulai nyala. Siapa yang memiliki janji? Saya. Siapa yang akan memimpin bangsa ini? Saya. Siapa yang akan menangkap semua karunia? Saya. Siapa yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa? Saya. Saya berdoa. Saudara tidak cuma bilang saya, tapi mulai ukirkan itu di dalam. Saya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Saudara, ada banyak orang berkata, Bu, kenapa ibu selalu kuat? Saya berkata simpel. Saya cuma berkata itu jatah saya. Alkitab berkata tidak ada penyakit, tidak ada yang membahayakan bisa mengena engkau. Betul? Itu jatah saya. Banyak orang berpikir itu jatah Buiin. Tapi saya mau berkata saya tahu persis itu jatah saya. Perkara saudara tahu, terserah saudara. Orang bilang, Bu, kenapa ibu bisa punya iman untuk mencukupkan semua kebutuhan Mahanaim? Itu jatah saya.
Alkitab berkata, all is yours. Dan saya adalah salah satu putrinya. Saya punya semuanya. Kekayaan dunia ini jatah siapa saudara? Jatah Bu Iin loh. Betul? Ya, saya berdoa saudara ngerti. Saudara, spirit of leadership adalah pertama. Saudara tahu itu saudara, bukan orang lain. Dan pada saat ini menancap di hati saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang menangkap. Menjadi orang yang bisa terima. Wadahmu diperbesar. Karena imanmu bersautan dengan iman Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, apapun tanpa iman adalah dosa. Apapun tanpa iman, saudara itu tidak bisa jadi daging. Saudara mau 10 kali dinubuatin, kalau saudara tidak punya iman, kau tidak bisa menangkapnya. Tapi hari ini, saudara harus pertama kali berkata, ya, saya, itu bagian saya. Itu punya saya. Saudara, seorang pemimpinlah yang akan dikatakan, saudara, engkau di depan memimpin. Matamu harus punya visi dan misi, melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Saudara, orang lain berkata, mana berkatnya gak kelihatan. Kita harus bisa lihat sangat jelas di roh. Alkitab berkata bahwa seluruh Indonesia sudah diberikan kepada saudara. Amin. Mari lihat di roh. Mari lihat di roh. Saudara, inilah pemimpin. Mari kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan saudara ayatnya, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Saudara, ini adalah sesuatu yang ajaib yang saya warisi dari Pak Yusak. Setiap kali saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, makasih. Saudara, Pak Yusak selalu ngomong seperti Pak Daniel juga selalu bicara. Masuk surga enggak gandeng-gandengan. Masuk surga sendiri-sendiri. Dewek-dewek kalau Pak Yusak bilang. Saudara, dan ayatnya jelas. Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Seorang pemimpin saudara, dan setiap kita harus siapkan diri. Kita tidak akan bisa terus pegangan Pak Yusak. Dan Pak Yusak sudah pulang. Kemudian saudara tidak bisa pegangan Pak Daniel. Saudara, ada satu masa, satu titik. Saudara, engkau kan sendiri. Tapi pada waktu kau sendiri, ingat ayat ini. Kau tidak pernah sendiri. Karena kau berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Saudara, seorang pemimpin syarat pertama adalah kau harus punya pengalaman berjalan dengan Tuhan sendiri. Saya bersyukur pada waktu saya berusia 17 Tuhan ngomong begini. Saudara, hari itu saya lagi di puncak dari banyak hal. Saudara, saya lulus SMA memang barusan. Tapi hari itu saya sudah punya persekutuan. Saudara, saya punya grup teater. Saya punya grup saudara ya pelayanan. Saudara, saya bisa memimpin banyak hal. Saya ada di dalam sebuah rumah yang ajaib. Ada persekutuan, ada papa, mama. Saudara, ada adik-adik yang sangat ajaib. Pokoknya semua sedang sangat ajaib. Saudara, dan saya berpikir alangkah enaknya kalau saya sekolah di Bandung dan kemudian semua pelayanan berjalan terus. Tapi saya ingat pesan Tuhan hari itu. Tuhan bilang, nak, tinggalkan semua itu. Dan jalan sendiri sama aku. Saudara, dan hari itu Tuhan suruh saya ke Belanda. Di mana tidak ada persekutuan. Tidak ada yang saya kenal.
saudara, tidak ada saudara yang saya bisa pegangin. Dan yang paling mengerikan, tidak ada uang, tidak ada apapun. Tapi sekali lagi, itu adalah langkah awal saya berjalan sendiri dengan Tuhan. Saudara, mulai hari itu, begitu Tuhan taruh saya di Belanda, itulah sebuah masa yang sebenarnya mengerikan sekali, saudara. Mulai dari tempat tinggal, izin tinggal, sekolah, uang, apapun. Setiap hari saya butuh menjerit. Setiap hari saya butuh mujizat. Setiap hari saya butuh anugerah. Setiap hari saya butuh kekuatan. Tapi itu juga sekaligus masa-masa paling spektakuler. Masa membentuk saya. Sampai hari ini sayap-sayap saya mengepak dengan sangat kuat. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi saya tahu ada banyak orang yang sedang Tuhan bawa dan panggil, berkata, nak, jalan sendiri. Jalan sendiri sama aku. Saudara mungkin berkata, apa bu? Mungkin Tuhan bilang, nak, pergi ke rumah sakit sendiri. Mulai doakan orang sendiri. Itu adalah masa-masa yang akan paling ajaib. Saudara, mungkin Tuhan berkata, nak, mulai ke tempat orang gila sendiri. Atau tiba-tiba Tuhan bilang, bukan, penampungan buat orang AIDS sendiri. Saya tidak tahu. Tapi hari ini saya mulai berkata, spirit of leadership. Yang pertama, saudara harus tahu siapa kamu. Yang kedua, engkau harus berjalan sendiri dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Kadang-kadang saya pengen banget bantuin. Tapi Tuhan bilang stop. Biarkan semua anak-anakmu sendiri. Dan saya melihat sebagian menangis. Sebagian hampir-hampir rasanya kalau bisa, saudara ya, lari dari keadaan. Ada yang membenci saya dengan sangat. Ada yang kecewa, ada yang takut. Tapi ujungnya saya melihat mereka semua jadi. Saya melihat semua jadi. Salah satu yang paling ajaib adalah pembantu saya, nah, saudara Susan. Saudara, dia tinggal sama saya. Dan kemudian saudara, pada waktunya Tuhan bilang mulai hari ini dia harus berjalan sendiri dengan Tuhan. Saudara, dan saya berkata, San, mulai tanya Tuhan, kamu mesti di mana dan melakukan apa? Saudara, dan hari itu dia doa, setelah seminggu dia dapat mimpi jelas. Saudara, dia lihat anak-anak keriting semuanya, saudara. Saudara, dan dia dengar jelas Papua. Saudara, paginya dia bilang, bu, saya mimpi Papua. Saya bilang, siapkan diri. Dia bilang, enggak mau bu, enggak mau. Saudara, dia mimpi lagi. Singkat cerita, dia mimpi 3 kali dalam 1 tahun. Saudara, dari nangis Bombay, takut. Sampai akhirnya berkata, ya sudah Tuhan. Saudara, dan pada waktu saya lepas dia pertama kalinya, saya bawain cuma 5 juta. Saudara, dia naik pesawat. Dan dia tidak tahu di mana harus tinggal. Dia tidak tahu mesti ngapain. Saudara, dia berangkat ke Papua. Saudara, itulah hari. Saudara, setiap hari dia line saya. Dia bilang ini, ibu, saya tinggal di... dia bilang, saya tinggal di sebuah gereja yang sangat miskin. Ibu, saya tidak punya uang. Ibu, wah saudara, itu setiap hari penuh tangisan, saudara. Saudara, dan hari ini itu terjadi, saudara, sudah 7 tahun yang lalu. Saudara, hari ini bayangkan ya, dia punya sekolah sendiri. Dari TK sampai SMP. Saudara, dia punya restoran. Dia punya radio. Dia punya gereja. Dia punya rumah singgah. Saudara, dia diakui di mana-mana, saudara. Tahun lalu pada waktu Deep Call Unto Deep, dia bawa 30 orang dari Papua naik pesawat.
Saudara nginep di hotel. Saudara, dan dia bilang, Bu, hidupku sangat diberkati. Saudara, Joshua baru dari sana tahun ini. Dan dia bilang, Mama, rumah kita kalah besar sama Mbak Susan. Saudara, rumahnya lebih gede dari kita. Saudara, kalau satu kampung, rumah dia itu paling gede kompleksnya, saudara. Gabung sama sekolah, gabung saudara sama gerejanya. Saudara, dan anak saya berkata, Mah, kalau Mama lihat Mbak Susan ya, ya itu benar-benar penguasa kota. Penguasa kota. Saudara, hari ini saya mau berkata sama saudara. Kalau Tuhan bisa bawa seorang dari desa kecil. Saudara, dia bahkan waktu masuk ikut saya cuma lulusan SD. Saudara, dan hari ini dia jadi penguasa kota. Cuma apa syaratnya? Beranikah engkau jalan sendiri dengan Tuhan? Ada banyak orang yang sama sekali tidak berani. Dan jangan saudara berkata bahwa mungkin saya atau Mbak Susan lebih berani. Enggak. Kami ketakutan, kami gemetar. Tapi persoalannya kami berkata kami mau. Kami mau Tuhan. Kami mau jalan dengan Engkau. Kami mau jalan sendiri. Dan kami mau lihat sendiri kasih-Mu. Kami mau lihat sendiri kekuatan-Mu. Bukan dari kata orang. Saya tantang semua saudara. Gak peduli siapapun di sini. Saudara gak usah berkata saya sudah tua. Saudara gak usah berkata bilang saya cuma lulusan SD. Tuhan bilang aku tahu nak, aku tahu. Tapi aku gak jalan sendiri. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku mau menunjukkan semua keindahan, semua berkat, semua keajaiban. Yang selanjutnya saudara, saya berdoa setiap kita berkata ya, inilah waktunya jalan sendiri. Saudara, jalan sendiri bukan berarti saudara keluar dari cover. Saudara, sampai hari ini Mbak Susan tetap selalu ada, selalu ngobrol sama saya. Saudara, setiap kali dia pulang, saudara dari Papua, dia akan selalu nginep di rumah saya. Dan saya selalu berkata, San, kamu banyak uang, sekarang kenapa kamu gak nginep hotel? Dan dia berkata, enggak Bu, saya mau tetap di rumah Ibu, tetap ngepel, tetap masak. Kalau saya tidak boleh masak, dia tetap ngotot memasakkan saya. Dan dia selalu berkata, Bu, ini cuma soal kecil. Untuk berkata saya tetap di bawah tudung selamanya. Saudara, jadi berjalan sendiri dengan Tuhan bukan berarti saudara keluar dari tudung. Tapi ini adalah pengalaman pribadi. Syarat mutlak. Kalau saudara mau jadi pemimpin-pemimpin, menangkap yang ilahi, spirit of excellence dimulai, spirit of leadership dimulai dari jalan sendiri dengan Tuhan. Saudara, kemudian yang kedua, Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, perilaku, kasih, kesetiaan, kekudusan, dan kemurnian. Saudara, spirit of leadership itu beda sama spirit of diktator. Saudara, dan banyak orang berkata, kalau dia jadi pemimpin, maka dia tinggal suruh-suruh. Kamu doling. Kamu ya jaga malam. Kamu doa ya 24 jam. Saudara, itu bukan spirit of leadership. Itu adalah spirit of diktator. Tapi kalau saudara mau punya spirit of leadership seperti yang Yesus punya, saudara selalu tekankan
hidupi firman dan jadi teladan. Jadi teladan. Saudara, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Saudara, yang pertama perkataan. Seorang pemimpin itu dimanapun disorot, ingat ada yang lihat, ada yang lihat. Saya suka marahin Joe. Ya, kalau dia emosi di Facebook, ya ngomongnya, saya bilang diam-diam saya japri, Joe, hapus. Ya. Kenapa? Orang lihat. Orang lihat, saudara. Saudara, saya selalu ingatkan diri saya, selalu ada yang lihat, selalu ada yang lihat, perhatikan. Jadi ingat baik-baik, jadi teladan. Saya ingat sebuah kejadian kecil dan sampai hari ini itu berbekas buat saya. Hari itu saya mau makan, saudara, gado-gado di Mall Taman Anggrek. Saya masih ingat nomornya, saya dapat nomor 7. Saudara, saya pesan, saya dapat nomor 7 dan saya tunggu. Kemudian sudah 15 menit tadi panggil-panggil. Saudara, yang dipanggil orang lain terus. Sampai saya tahu persis. Dipanggil lagi, saudara. Nomor 14. Wah, saya udah bilang gak bisa nih, gak bisa. Dari tadi saya dengerin. Yang dipanggil semua nomor yang lebih besar dari saya. Ya, nomor 9 saya masih sabar lah. Nggak tahu kenapa nih kelewat. Nomor 10 saya masih sabar. Begitu nomor 14 saya kesel. Saya sudah mau datang dan mau gebrak, saudara. Tapi saya bilang, Iin tenang. Jadi saya datang baik-baik ke depan. Dan saya bilang gini, Pak Koh yang jualan. Saya bilang begini, saya ini nomor 7. Kenapa yang dipanggil nomor 14? Saudara, saya cuma ngomong begitu loh. Tiba-tiba ini yang jaga ngomong gini, Ibu Iin ya? Saya bilang, mateng, untung saya gak marah. Coba saya datang sudah bilang gini, yang benar ya? Terus dia ngomong, ya ternyata Ibu Iin galak banget ya. Memang galak sih. Saudara, dia langsung, Ibu Iin ya? Saya bilang, kok bisa tahu? Suaranya Bu. Saya gak pernah lihat Ibu, tapi saya penggemar khotbah Ibu lewat YouTube, lewat mana-mana. Terus saya bilang tadi suaranya, saya tiba-tiba sadar ini Bu Iin. Terus saya bilang, ya tapi betul Bu Iin. Cuma saya nomor 7, kenapa yang dipanggil 14? Saya bilang. Saudara, dan dia bilang, Bu maaf ya, cobeknya itu satu pecah. Sehingga saya tidak bisa panggil Ibu. Tidak bisa buatkan punya Ibu. Yang saya panggil itu yang rujak, yang lain. Jadi rupanya cobeknya itu mesti macam-macam. Kalau enggak kan baunya beda, saudara. Jadi yang rujak khusus rujak. Yang gado-gado khusus gado-gado. Saudara ya, yang karedok khusus karedok. Supaya jangan baunya nyampur. Saudara, dan dia bilang, pas saya pesennya kan gado-gado. Cobeknya gado-gado itu yang gede itu pecah. Jadi yang dipanggil semua rujak, yang dipanggil karedok, gado-gado gak pernah dipanggil, saudara. Dan dia bilang begini, sabar ya Bu, tolong tunggu sebentar. Lagi diambil Bu cobeknya. Karena kalau saya pakai yang lain, nanti baunya beda. Saya bilang, ya saya ngerti. Tapi saya bilang sama diri saya sendiri, untung gak marah. Untung coba marah. Saudara, orang sudah lihat. Dan jadi berkata, lihat dia bisa khotbah. Tapi tidak ada penguasaan diri. Saudara, jadi teladan. Jadi teladan dalam perkataan. Saudara, dalam tingkah laku. Saudara, saya ini belajar ya saudara. Kalau kami kan ada doa 24 jam, kita semua ada doa 24 jam. Saudara, kalau yang lain, saudara wajib tuh cuma 2 jam. Bu Nani itu yang paling ajaib. Saudara, dia yang lain wajib cuma 3 jam. Tapi dia sendiri ambil 24 jam. Saudara, kalau di tempat kami, saudara kebaktian seperti ini gilir, saudara ya. Tapi yang lain semua wajib 2 jam. Tapi saya dan anak-anak saya, saudara, kami akan selalu ambil 6 jam. Saudara, dan para pemimpin
akan ambil minimal 6 jam. Saudara, kenapa? Karena kita harus jadi teladan. Kita harus jadi teladan. Saudara, di tempat kami ada peraturan tidak tertulis. Saudara, kalau yang lain misalnya nyumbang 1 juta, maka pemimpin akan nyumbang 3 juta. Saudara, why? Karena kita harus jadi teladan. Saudara, kalau yang lain boleh datang jam 6, maka kita akan datang lebih pagi. Why? Karena kita harus jadi teladan. Kalau saudara perhatikan di Bahtera, saudara, saya selalu doktrin Mahanaim. Saya berkata begini, yang lain mulai jam 8, kita akan sapu bersih dan berdoa dari jam 7. Kalau acara mulai jam 7, maka kita akan sapu bersih dan berdoa mulai jam 6. Saudara, mungkin orang lain berkata, buat apa Bu? Teladan nak, teladan. Saudara, kalau saudara lihat di setiap acara Bahtera, saya nggak pernah meninggalkan tempat kecuali buat ke WC. Saya akan selalu standby dari A sampai Z. Why? Teladan. Gak bisa. Saya berdoa dalam hidupmu, engkau selalu berkata jadi teladan. Kalau engkau mau jadi pemimpin, tunjukkan itu dalam hidupmu. Tunjukkan itu dalam kasih. Tunjukkan itu dalam kesetiaan. Tunjukkan itu dalam kekudusan. Tunjukkan itu dalam kemurnian. Beberapa waktu yang lalu Joshua dapat tawaran. Saudara, dari tempat perusahaannya, tempat dia sama-sama kerja, dibilang, ini dapat 400 juta, kamu beli mobil, terserah, tetap pakai nama perusahaan, tapi kamu boleh pakai 5 tahun. Saudara, dan dia terus, dia ngomong begini sama saya, Ma, aku ini bosan banget lihat. Dari saya kecil, dia bilang ya, saya sudah naiknya dari dia di dalam kandungan naiknya. Dan dia bilang sampai hari ini mama naik. Saya kalau lihat saya udah enak. Terus saya bilang ya udah toh beli yang lain. Fee apapun. Nah itu persoalannya mah. Saya ini pemimpin. Saya selalu bilang sama anak buah saya, ngitung. Dan jangan rugikan Tuhan. Jangan rugikan perusahaan. Dalam apapun juga pilih dan hitung. Dan dia bilang, saya gak bisa bohongi. Dengan uang 400 juta, mobil terbaik adalah, saudara, nanti kalau dijual, satu-satunya yang gak turun harganya mobil apa? Pasti turun. Apapun pasti turun. Satu-satunya yang terbaik, gak rewel, gak nyusahin adalah. Saudara, dan dia bilang gini, aduh, saya lihat mobil udah enak, tapi saya gak bisa pilih yang lain. Saya harus beli. Wah, pemimpin. Saudara mungkin berkata, Bu, sekecil itu masakan harus. Karena kamu gak bisa gak konsekuen. Kalau kamu berkata kamu ngitung, dalam hal apapun kamu pilih yang terbaik. Tunjukkan dalam setiap aspek hidup. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Saya berdoa setiap kita mengerti bagaimana menjadi teladan. Saudara, orang tidak usah lihat, tapi ada mata yang melihat. Dan saya berdoa supaya setiap saudara berkata, Tuhan, aku mau belajar. Aku mau belajar untuk selalu menjadi teladan. Saudara, yang ketiga,
Saudara, yang ketiga adalah membangun kekuatan dan membereskan dosa. Saudara, banyak orang berkata menjadi pemimpin itu urusannya saudara. Selalu untuk ngatur. Saya mau berkata jangan ngatur dulu. Tapi mulai dengan ngatur diri sendiri. Saudara, dan mengatur diri sendiri yang ketiga yang kita perlu adalah membangun kekuatan dan membereskan dosa. 1 Samuel 30 ayat 6, tadi bahasa Inggrisnya, saya terjemahnya. Tapi Daud menguatkan dirinya di depan Allah Tuhannya. Daud membuat dirinya kuat di dalam Tuhannya. Kemudian Daud mencari dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, ada banyak orang saya lihat menjadi pemimpin dan dia tidak pernah belajar menguatkan dirinya. Dan dia tidak pernah belajar membereskan dosa dalam dirinya. Ada banyak pemimpin tidak pernah bisa memaki dirinya. Ada banyak pemimpin tidak bisa mengambil pisau dan mengorek dirinya. Saudara, dan saya mau berkata, kalau engkau mau jadi pemimpin, sebelum engkau mengorek dosa orang lain, korek dosamu. Sebelum engkau memaki orang lain, maki dirimu. Sebelum engkau saudara menguatkan orang lain, kuatkan dirimu. Saudara, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, iblis akan menampi engkau. Saudara, setiap pemimpin engkau akan ditampi. Bukan pemimpin juga engkau akan ditampi kok. Saudara, setiap kita pasti ditampi. Pada waktu kita ditampi kelihatan apakah kita itu beras jatuh atau kita itu ringan, didapati terlalu ringan dan terbuang keluar. Tapi ayatnya tidak sampai di situ. Yesus bilang, Petrus, kalau kamu sudah bertobat, kuatkan orang lain. Jadi Yesus bilang urusannya kamu dulu Petrus. Bukan orang lain. Kuatkan dirimu dulu. Bereskan dirimu dulu. Baru kamu akan jadi pemimpin. Dan kita tahu Petrus dipilih jadi pemimpin. Tapi dia harus lewati menyangkal Yesus. Dia harus lewati berenang. Mengejar destininya lagi. Dia harus lewati malu, sembunyi. Tapi sekali lagi, seorang pemimpin harus bisa saudara menguatkan dirinya, mencapik dirinya, memotong dosanya, dan juga saudara memulihkan lukanya. Saudara, ada banyak kali saya juga capek, bosan. Buat saya simple saudara ya. Kalau saya nyanyi sudah tidak ada rasa. Saya khotbah sudah tidak ada rasa. Saudara, kalau saya lakukan apapun rutinitas, maka saya akan mulai teriak sama Tuhan. Saya akan mulai teriak berkata, Tuhan lakukan sesuatu. Karena aku tidak mau lakukan tanpa perasaan. Aku tidak mau jadi beku. Aku tidak mau jadi suam. Dan engkau memuntahkan aku. Tapi selain teriak, saya akan lakukan sesuatu. Saudara, dan biasanya saya lakukan yang ekstrim. Saudara, saya cabik daging saya sendiri. Salah satu yang saya hobi lakukan adalah saya ke orang gila. Sekali lagi, kalau saudara lagi capek, ayo ke orang gila. Saudara, itu cara terbaik memulihkan paling cepat. Percayalah. Saudara dan saudara pergi ke orang gila, jangan saudara bagi kue atau saudara khotbah ya, percuma. Saudara bilang begini, Mas, saya mau minta ke tempat yang paling mengerikan. Yang orang gilanya di kerangkeng, kalau mau masuk situ penjaganya pakai pentungan. Nah, masuk ke sana. Dan saudara nanti bilang, sudah Mas, masukin saya di sini, kunci aja.
saudara akan cepat pulih, percayalah. Saya nggak ngomong, saya melakukan. Saudara boleh tanya orang Mahanaim. Saya melakukan itu berkali-kali. Setiap kali saya sudah mulai, saya bilang, masukin saya mas. Saudara bilang, Bu ngapain? Satu, kalau saya gak punya kekuatan roh, orang gila itu akan nyerang saya. Dan saya akan habis. Bagus kan? Itu membuat saya terpaksa mengerahkan kekuatan roh saya. Dan itu real sekali saudara, itu real sekali. Itu saudara ya, kalau orang yang biasa masuk mereka semua gini. Saudara itu ada yang digebuk sampai hancur rahangnya. Saudara, tapi kalau saudara punya kuasa ya, saudara masuk mereka semua akan gini, mundur. Pasti. Itu sangat real. Beberapa itu coba datang saudara ya. Mulai gini. Saya langsung bilang. Hatinya tetap deg-degan sih. Tapi bilang bagus Tuhan. Harus. Kalau enggak begini gua enggak latihan. Saudara kalau saya terus tiba-tiba lari gitu. Tolong. Kan malu saudara ya. Saudara bisa bayangin enggak? Loh Alkitab bilang. Saudara anak-anak Skewa menghadapi orang gila dan dia dikejar bahkan diperkosa, betul? Jadi siapa mau latihan? Loh ini kekristenan itu real. Saudara bilang begini, kita latihan terbang, gak usah terbang dulu. Ayo masuk ke tempat orang gila, simple. Saudara akan lihat kuasamu seberapa. Saya berkali-kali saudara. Dan setiap kali saya masuk, saudara saya hari itu saya lagi bosan dengan semuanya. Saya masuk ke tempat itu, saudara saya bawa saudara ya baju dan saya bilang begini semuanya. Semuanya ya, ini orang-orang yang tidak bisa dimandiin. Tidak bisa saudara digantiin baju. Saudara maaf kata buang air kecil, buang air besar di sel itu. Baunya haleluya. Dan saya berkata Tuhan, saya mau masuk sini. Orangnya bilang, Bu maaf ya Bu, kalau ibu masuk kita harus kunci. Karena kalau sampai mereka lepas kita kewalahan. Kita tidak bisa mengejarnya. Karena kalau mereka sudah mukul kekuatan mereka seperti 10 orang. Saya bilang saya tahu. Jadi dia masukin, dia bilang maaf ya Bu kami kunci. Iya, jadi saya sendirian sama mereka. Kurang lebih 20-30 orang. Saudara dan saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk saat-saat seperti ini. Dan saya mulai berkata, semuanya duduk. Semua orang bisa duduk. Terus beberapa ngomong begini, tuh pakunya terbang. Tuh. Ya, setannya di situ. Terus ngomong gini, ibu di sini aja. Kalau ibu di sini setannya pergi semua katanya. Beberapa bilang begini, saya ikut pulang ya Bu. Karena kalau ibu ada, setannya gak nyiksa saya. Saya bilang, oke, semuanya diam. Saya bilang. Sekarang saya bilang gini, semuanya ya, kita mau ganti baju. Semua bilang, ya, bajunya kotor, ya. Dan saya lupa saudara. Saya pikir saya akan pelan-pelan nanti mandiin dulu. Tapi saya bilang, ayo kita semua ganti baju. Saking taatnya, semua telanjang bulat di depan saya. Waktu mereka tiba-tiba semua buka baju telanjang bulat, saya baru sadar. Oh. Tapi ya sudah telanjur. Saudara itu sel gabungan laki perempuan mengerikan. Saudara yang sudah benar-benar parah saudara ya. Saudara semua telanjang bulat. Udah. Terus kemudian saya ambil ambil air dan saya bilang semua ya mandi bercecer. Saudara saya selangin semua. Sampai yang penjaganya ngomong gini, Bu. Itu mereka kesentuh air. Mereka teriak maki kita. Karena itu kami selalu semprot dari luar. Dan bagaimana mereka bisa semua tenang. Ibu mandiin. Dan kemudian ganti baju. Sekali lagi.
Saudara, kuasa Tuhan itu real. Dia Tuhan dan dia menguasai tubuh jiwa roh. Amin. Sekali lagi, kalau saudara berkata, aku beku, aku suam. Nah, langsung ingat Ibu Iin ya. Saudara langsung ke sana. Saudara, hal yang kedua, apa sih yang saya buat di sana? Saya akan ngosek. Selesai itu saya bilang, semua duduk di pinggir. Saya akan kosek. Saudara, karena seringkali orang tidak bisa masuk ke dalam, jadi gak ada yang bersihin. Mereka begitu takut, saudara. Saudara, kalau engkau masuk tanpa otoritas Tuhan, dicabik-cabik. Saudara, dan kalau sudah bersihin itu ya, itu benar-benar saudara semua, maaf kata yang kuning-kuning itu semua. Itu disikat tuh gak bisa lepas saudara, saking gak tahu berapa lama. Sampai kadang-kadang perlu digosok saudara ya. Saudara, dan saya lakukan. Tanya saudara, buktinya banyak. Saudara tahu saya setiap kali nyikat, saya sembari ngomong apa? Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena saya yang boleh nyikat. Gimana kalau ketukar coba? Bukan saya yang nyikat, tapi saya yang duduk di situ. Saudara pernah mikir gak? Dan pada waktu itu saya selalu ngomong, Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau aku kesini untuk mendoakan. Aku kesini untuk membersihkan. Aku kesini untuk melayani yang paling hina. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau bukan aku yang dilayani. Terima kasih kalau bukan aku yang duduk di situ. Terima kasih kalau engkau terus dan terus jaga hidupku. Saudara, dan pulang saya akan maki diri saya. Saya berkatain, kamu terima semua yang baik. Kamu terima kelimpahan, kuasa, keajaiban. Kalau kamu masih tidak bisa bersyukur. Kalau kamu masih tidak bisa menikmati. Kamu kebangetan. Kalau kamu tidak bisa tahu artinya balas dengan kerja keras, kamu persoalan. Dan biasanya saudara, selama ini kalau saya pulang dari rumah sakit jiwa, saya on banget saudara. Saya langsung berkata, yes, hidup ini terlalu banyak yang indah, terlalu banyak yang bisa dinikmati, terlalu banyak yang bisa disyukuri. Tapi kalau saudara berkata, ya Bu, tapi persoalan saya banyak. Sebanyak apapun saudara masih waras itu bersyukur. Dan kalau saudara masih tidak bisa bersyukur, sekali lagi, pergi ke tempat orang gila. Dan berkata, Tuhan, aku bersyukur bukan aku yang di dalam, tapi aku datang melayani. Amin. Seorang pemimpin harus bisa membereskan hidupnya. Saudara, unstoppable adalah sebuah pilihan. Dan seorang pemimpin harus bisa membuat sebuah keputusan yang unstoppable. Saudara, ada banyak orang berkata begini, unstoppable, kita dihentikan karena masalah, karena persoalan, karena sakit hati. Enggak ada apapun yang bisa menghentikanmu, saudara. Kecuali engkau memilih untuk berhenti. Saudara, burung Raja Wali di usia 40 tahun dia akan menjadi tua. Kukunya semua melengkung terlalu panjang. Dan tidak bisa lagi untuk nangkep. Saudara, paruhnya akan melengkung. Dan tidak bisa lagi untuk makan daging yang segar. Saudara, hari itu dia akan berhenti menjadi pemburu. Dan Raja Wali akan mulai jadi pemakan bangkai. Saudara, dan biasanya umurnya tidak akan panjang. Setelah 2-3 tahun dia makan bangkai. Dia makan sisa. Dia makan dari daging busuk. Dia akan mati. Tetapi burung Raja Wali yang berkata, enggak. Dia akan terbang sangat tinggi.
Dan apa yang dia buat untuk memulihkan, dia harus cabut kukunya. Dia gigit satu-satu sampai semua kukunya lepas. Terakhir, paruhnya saudara, dia harus hantamkan ke gunung batu berkali-kali sampai ini copot. Dan setelah kukunya lepas, setelah paruhnya lepas, dia berjemur di matahari. Itu akan membuat semua bulunya rontok karena dia tidak makan dan tidak minum. Hampir seperti mati. Tapi kemudian akan mulai tumbuh lagi. Dan tiba-tiba dia akan terbang tinggi bagai burung Raja Wali. Dan umurnya menjadi 70 tahun. Dia akan punya lagi 30 sampai 40 tahun. Kekuatan baru. Sayap bisa 2 kali lebih panjang. Paruhnya 2 kali lebih gede. Kukunya lebih tajam. Unstoppable. Itu pilihan. Hari ini kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau jadi pemimpin. Seberapa engkau berani mengorek dirimu? Seberapa engkau berani berkata, aku tidak berhenti. Aku patahkan semuanya. Aku buang yang negatif. Aku korek. Saudara, dan hari ini saya mau saudara sedikit melakukan hal. Ya. Saudara, sebelum kita teruskan, saudara coba, kan di antara kita pemimpin ya, saudara kebaskan semuanya dan bilang gini, lu belum selesai, kamu belum apa-apa, maju lebih lagi. Ya, saudara mulailah memaki temanmu sedikit, jangan malu-maluin Tuhan ya. Ayo lebih kaya, ayo lebih sungguh-sungguh, ayo lebih sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, kita sesama. Ya, yang di belakangnya Pak Daniel lakukan ke Pak Daniel, pasti takut. Tapi kalau nggak berani, saya minta Lala atau selfie melakukan buat Pak Daniel. Saudara, semua pemimpin termasuk saya membutuhkan saudara dorongan, membutuhkan saudara teguran. Seorang pemimpin yang sudah tidak bisa dibongkar, seorang pemimpin yang tidak bisa ditegur, maka engkau akan jatuh. Karena itu Daud punya Nathan. Karena itu Daud punya nabi-nabi. Daud punya Daud punya Samuel. Saudara ingat pada waktu Samuel menegur Saul. Dan Saul bilang begini, tunjukin dong hormatmu. Artinya Saul bilang, stop Samuel, jangan di depan umum. Kalau ngomong di belakang. Saudara, hari itu terkoyak. Artinya Saul sudah tidak ada hubungan lagi dengan Samuel. Karena dia tidak mau ditegur. Tidak mau dikoreksi. Saudara, spirit of leadership adalah spirit yang terus mau dibongkar. Spirit mau ditegur. Spirit mau dididik. Amin. Yuk berdiri dulu. Sekarang saya kasih izin saudara memaki sebelahmu. Setelah itu gantian ya, maki sebelahmu ya. Makinya jangan baik-baik ya, makinya jangan baik-baik. Saudara ingat Nathan waktu datang sama Daud bilang gini, kamu celakalah kamu. Ya. Jadi sekarang ngomong gini, nah ya misalnya nih sama lu males banget bertobat lo ya. Kamu belum apa-apa udah nyombong ya. Coba ya yang temennya yang dekatnya maki. Ya ada Bevis nanti bilang ya. Yang sebelahnya bilang, Bev, lu ya kurang baca Alkitab. Lu kurang tekun. Nah ya, oke ya. Ayo mulai, nanti gantian ya, gantian. Sekarang ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Ayo, lakukan sama temanmu. 1, 2, 3, ayo mulai dimaki. Supaya saudara unstoppable. Supaya saudara bangkit. Dari hati ya, dari hati ya. Dari hati ya yang benar.
Katakan dengan sungguh-sungguh. Ini sudah tidak ada waktu serius dengan Tuhan. Yaitu melo-melomu ya. Rengekan jiwamu. Oke. Sudah bolak-balik sudah, kiri kanan sudah. Silakan duduk. Siapa yang tadi sudah cukup keras bicaranya boleh angkat tangan? Wah belum berarti. Saudara, saya bersyukur saya punya orang-orang yang sangat tajam. Setiap kali saya dikelilingi teman-teman, orang-orang yang sangat tajam dan bicara walaupun kadang-kadang gak enak banget. Ya, tapi saya berkata itu perlu saudara. Itu perlu saudara. Dan setiap kali saudara kita berani ditegur. Setiap kali kita berani dikorek. Ya. Saudara, saya tahu bahwa itu membawa kita ke next level. Amin. Sekali lagi saya mau berkata spirit of leadership. Beranikan dirimu mencabut kukumu sendiri. Beranikan dirimu bahkan saudara mengambil pisau, memotong saudara setiap kedaginganmu. Saudara biar bagaimanapun ada satu titik. Tuhan tidak akan datang dengan pisau. Tapi Tuhan berkata is yours now. Pilihanmu. Saudara ada fase engkau bisa berkata seperti Pak Yusak, paksakan rencanaku. Tapi itu adalah sampai engkau level 3. Saudara level 3 itu sampai engkau level budak belian. Tapi begitu levelmu naik ke 4 yaitu kawan sekerja Allah. Hari itu Tuhan bahkan tidak bisa memaksa. Karena hari itu engkau satu level. Tapi itulah hari di mana engkau sebagai pemimpin harus punya keberanian untuk mematahkan setiap kuku yang sudah tidak tajam. Engkau harus berani mengoyakkan egomu sendiri. Saudara, ada hari-hari saya sengaja saudara ya membasuh kaki beberapa orang yang saya sangat tidak suka. Bukan karena saya disuruh Tuhan. Tapi karena itu membuat saya melatih diri. Mengoyakkan kuku-kuku saya. Yang sudah mulai tidak tajam dan melengkung. Spirit of excellence adalah spirit. Saudara berani menguatkan dirimu. Dan berani membenahi dosa. Saudara yang keempat. 1 Timotius 6 ayat 18. Saudara dalam terjemahnya berkata saudara. Agar mereka berbuat baik. Kaya dalam pekerjaan baik. Siap membagi. Mau berkomunikasi. Saudara semuanya itu kerjaan pemimpin. Berbuat baik. Kaya dalam pekerjaan yang baik. Siap berbagi. Ya, mau berkomunikasi. Saudara tetapi untuk komunikasi, untuk bekerja, untuk berbuat baik, semua saudara butuh komunikasi. Dan saya mau hari ini saya mau ajarin dikit berkomunikasi. Saya juga masih bermasalah dan saya masih terus berusaha. Tapi saudara, seni komunikasi adalah seni yang kita harus belajar. Kita harus belajar dan belajar. Saudara yang pertama kita tahu ada 4 temperamen. Dan temperamen itu dibentuk pada waktu kita dalam kandungan. Jadi temperamen itu tidak karena keputusan Tuhan, bukan. Tetapi karena kita di dalam kandungan. Saudara ada sanguin yang selalu senyum, tertawa, cepat lupa. Saudara ada yang namanya plekmatis, yang orangnya kelihatannya diem, hahaha, tapi tekun, tapi selalu cari damai. Gak bisa dipaksa. Saudara ada yang namanya koleris seperti saya, pemarah. Saudara maunya cepat dan selalu maunya ada target kuat. Saudara dan ada melankolis, seorang yang selalu mau keindahan. Saudara mau harmonis, mau yang terbaik, mau semua yang sangat indah. Saudara dan kalau saudara punya anak buah,
Suka tidak suka seorang pemimpin harus mengenali keempat temperamen ini. Saudara suka tidak suka sebagai orang tua, jasmani atau rohani saudara harus mengenali. Walaupun saya juga berusaha. Saudara kalau anak buahmu ini pragmatis ya. Saudara kalau engkau makin tekan, engkau makin marah, dia akan makin beku. Dan dia tidak bisa buat apa-apa. Saudara semua kemampuan, semua yang baik dari dia tidak akan keluar. Dan pemimpin yang gak tahu adalah pemimpin yang bisa mematikan apa yang ada dalam hidup anak buahnya. Saudara sebaliknya, kalau koleris. Saudara kalau saudara punya anak buah koleris yang selalu maunya maju, yang selalu maunya saudara memimpin. Dan saudara taruh dia di ujung misalnya. Taruh dia di tim doa dan gak boleh ngapa-ngapain, cuma kerjanya berdoa. Saudara akan mematikan dia. Saudara kita harus kenali. Tapi saudara bisa taruh saudara. Orang-orang yang pragmatis, yang dia sukanya rutinitas. Sukanya doa berjam-jam. Saudara biar bagaimana Pak Yusak itu banyak pragmatisnya. Makanya dia bisa tahan berdoa berjam-jam. Saudara biar bagaimana Pak Yusak itu pragmatisnya membuat dia sangat disiplin. Dari sejak saya lahir sampai saya saudara ya kehilangan beliau. Saya tidak pernah lihat dia saudara tidak baca Alkitab atau tidak pernah lihat dia tidak berdoa. Tapi kalau saudara tuntut itu sama Sanguin gak akan jadi saudara. Saudara tidak mungkin kasih tugas yang rutinitas sama si Sanguin. Karena Sanguin akan cuma melakukan sehari 2 hari. Hari ketiga sudah bosan dan bisa mati berdiri. Kalau saudara suruh dia tugas yang rutinitas setiap hari. Saudara ada banyak pemimpin tidak mengerti ini. Saudara sehingga para pemimpin bisa mematikan destiny. Mematikan talenta anak buahnya. Saudara rata-rata pemusik adalah melankolis. Saudara kalau dia melankolis sejati seperti Leo ya. Itu saudara rada susah sih. Tapi ya sudahlah kita harus ngerti. Saudara kayak Leo itu maunya selera dia. Keindahan dia menurut dia, gaya dia. Dulu ya saudara ya. Kalau dia main, kemudian ada orang lain main yang tidak sama dengan dia. Pilihannya 2. Orang itu diusir atau dia berhenti main, diletakkan, dia turun ke jemaat. Saudara dulu saya kalau lihat itu aduh. Saudara tapi saya belajar. Saya belajar ngomong baik-baik sama dia. Saya bilang gini, Le, please ya, hidup jangan dengan perasaan. Saudara tapi untuk dia sampai seperti hari ini bisa main tetap dengan segenap hati tapi tanpa mutungan. Dan tidak memaksakan selera dia. Itu tidak bisa cuma sehari 2 hari loh. Butuh kurang lebih 5 tahun. Sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu. Saudara, dan kalau engkau mengenali setiap anak buahmu, maka engkau akan melihat setiap anakmu menjadi besar. Setiap anak buahmu akan menjadi sangat indah. Walaupun seringkali kita harus belajar. Saudara, saya ini koleris asli, jadi kecenderungan saya marah. Kecenderungan saya saudara ya maunya cepat. Tapi saya dikelilingi oleh banyak orang pragmatis. Termasuk Pak Luki, orang nomor 2 saya. Setiap kali saya ngomong, dulu nih ya. Kita kalau misalnya udah bilang gini, loh nanti kamu yang mimpin doa, saya yang khotbah. Saudara dia untuk mimpin doa,
dia butuh ancang-ancang lama. Diem dulu, duduk, nyembah, diem. Saya gak sabar. Ujungnya apa? Saya mimpin. Dari mimpin penyembahan, doa sampai khotbah. Kenapa nunggu lalu kita gerak-gerak? Nanti kalau udah selesai saya turun gini, Loki, kenapa dari tadi gak gerak? Dia bilang, Bu, saya lagi persiapan. Saya ini solar, ibu selalu duluan. Terus kapan kesempatan saya? Akhirnya kami belajar. Saya bilang gini, loh, kalau kamu butuh persiapan lebih panjang, datang lebih awal. Kamu persiapan dulu ya. Supaya kalau kamu datang, saya tambah. Kalau dulu kesabaran saya segini, sekarang segini. Tapi kamu juga tambah. Kalau dulu kamu butuh persiapan segini, sekarang segini. Ya, supaya kita ketemu di tengah-tengah. Ya, saya bersyukur, saudara. Kami menemukan cara untuk berkomunikasi. Saudara, kalau sama Pak Luki itu, misalnya saya bilang gini. Saudara, dia akan punya segudang perhitungan yang membuat saya gemetar. Dia akan bilang, ini gak mungkin, ini gak bisa, ini gak mungkin, ini gak ada. Terus yang dia sebutin semua yang negatif, saudara. Tapi yang dia ngomong itu data. Dia tidak akan ngomong kayak saya, saudara. Pokoknya iman, enggak. Dia akan ngomong data. Dan buat saya berkata, thank you loh. Datamu membuat saya berdoa minta keajaiban. Tapi datamu tidak boleh membuat kita berhenti. Tapi saya punya data membuat saya bisa bergerak sesuai dengan perhitungan. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kalian, saudara, spirit of leadership membuat kita membutuhkan setiap orang. Membuat kita memaksimalkan setiap orang. Membuat kita menjadi kuat. Karena setiap orang berdiri pada posnya masing-masing. Saudara, saya selalu berkata, ayo buka dirimu sangat besar. Saudara, kita gak bisa sendiri, gak bisa. Kita butuh yang lain. Tapi butuh seni berkomunikasi. Saudara, banyak orang tua melukai anak. Banyak pemimpin melukai yang bawah. Saudara, tanpa sadar hancur. Karena cuma persoalan komunikasi. Sekali lagi saya berdoa. Mari kita sama-sama, tidak ada yang sempurna. Tapi kita saling melengkapi. Dan kita lihat pekerjaan besar akan dikenapi. Amin. Saudara, yang kelima. Mengenal kelemahan dan kekuatan diri dan tim. Hakim-Hakim 16 ayat 4, 16 sampai 17. Setelah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan diri sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isinya. Simson tidak pernah mengenal kelemahannya terhadap wanita. Akibatnya Simson jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Dan dia tidak menyelesaikan destiny. Saudara, ada banyak orang gak pernah bisa kenal siapa dirinya dan kelemahannya. Saudara, dia gak bisa jujur. Saudara, dia punya segudang alasan. Ini persoalan besar. Saudara, Simson gak pernah bisa mengakui kelemahannya. Dan itu membuat orang yang paling kuat di Alkitab. Orang yang manifestasi roh Allah sampai di badannya. Orang yang memerintah 20 tahun dan seluruh bangsa di sekitarnya takut. Jatuh jadi budak. Saudara, setiap kita punya kelemahan. Dan saudara harus sangat kenal. Dan saudara harus bahkan bicara dengan orang lain. Untuk menjagai saudara. Saudara, saya tahu kelemahan saya. Yang pertama, saya pemarah. Saudara, dan saya selalu bilang sama teman-teman saya di Manaim, sama anak-anak saya.
Saya bilang ingetin mama, ingetin mama. Ingetin saya. Kalau saya mulai marah. Jangan saudara begini, Bu marah gak apa-apa. Musa marah dan gak masuk tanah Kanaan. Saudara, Alkitab baca saudara. Ada berapa banyak Yunus marah dan habis dia. Saudara, Usa marah dan ustah. Saudara dan saya gak pernah anggap remeh kemarahan saya. Saya berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong. Tolong dengan kemarahan saya. Saya tahu kemarahan bisa membunuh. Saya tahu kemarahan bisa menjegal destiny. Saya tahu. Karena itu saya selalu bilang sama teman-teman. Ingetin aku. Ingetin aku. Ingetin aku. Saudara dan saya bersyukur saya punya teman-teman yang sangat baik. Saudara mengingatkan saya. Saudara berapa kali dulu saya meledak marah ya. Pak Luki langsung pegang pundak saya sini. Dan dia bilang, Bu, tolong berhenti dulu. Jadi tenang. Saudara ada yang lebih baik caranya. Yaitu pada waktu mulai lihat saya marah, langsung diambilin kopi. Langsung ditaruh di depan saya. Dia tahu kopi dingin. Walaupun saya sebenarnya gak mau apa karena lambangnya. Saudara ya. Tapi itu meredakan banyak dalam hidup saya. Dan prinsip saya gampang. Kalau saya beli sendiri gak mau. Kalau dikasih mau. Saudara. Saudara dan saya tahu cara anak buah saya. Ya. Saudara dan saya juga punya Joshua. Yang setiap kali saya marah. Dia langsung bilang, Mama. Ya, mikir dulu. Kita ngomong dulu. Joshua lebih berani saudara. Dia biasanya tarik tangan saya dan bilang, kita ngomong dulu baru mama marah. Dengar dulu saya. Dan saya punya Ibu Ruth yang lebih berani lagi. Saudara saya pernah ngamuk sekali. Ya, tentang Mahanaim. Tentang saya yang harus mengulang banyak hal. Saya harus terus ngomong yang sama dan mereka tetap lakukan hal yang sama. Pada waktu saya udah lagi kesal, saya bilang begini, sampai berapa lama sih saya mesti marah? Wah, udah bam. Dan dia dengan tenang tatap saya dan berkata, Bu, bersyukurlah karena ibu dikelilingi orang-orang seperti saya. Seperti kami yang bodoh. Terus saya bilang, kenapa kamu bisa bilang bersyukur? Kalau enggak nilai ibu kesabaran tidak akan naik. Nah, kurang ajar juga dia. Kamilah yang membuat ibu punya nilai A di surga katanya. Saudara, dan dia menatap dengan sangat tegas. Dan saya bilang, yang kamu ngomong benar. Dan itu seringkali mengingatkan saya. Mengingatkan saya. Saudara, kemarin saya lagi mulai melamban lah. Saya bilang gini, udahlah begini aja, udahlah begitu aja. Saya mulai kurangi banyak hal. Saudara, dan kemudian Ibu Ruth datang dan berkata, Ibu tahu? Ada 7 kacung. Kalau saudara tahu ada yang disebut, kalau bahasa aslinya sebenarnya 7 Prince of Hell. Tapi saya tidak pernah mau menyebut 7 pangeran dari neraka. Saya menyebutnya 7 kacung dari neraka. Saudara dan Ibu Ruth berkata, Ibu seringkali ingat 1, 2, 3. Tapi Ibu lupa yang ke-7. Dia bilang yang ke-7 namanya adalah setan kemalasan. Setan kelambanan. Dan dia berkata kepada saya, Bu, dia tidak pernah menghentikan. Tapi dia cuma mengurangi kelambanan. Dia mengurangi kecepatan. Dan tahukah Ibu bahwa orbit bintang bisa jatuh hanya kalau kecepatannya berkurang. Setiap pertandingan orang itu kalah atau menang ditentukan oleh kecepatan. Dan kita bisa memperoleh
banyak uang. Atau kita bisa habis uang kalau kita main saham. Hanya ditentukan oleh kecepatan bereaksi. Saudara dan Ibu Ruth bilang, kalau ibu mulai memperlambat semuanya, karena ibu bosan teriak dengan kami, jangan salahkan kalau tiba-tiba ada banyak bintang berjatuhan. Saudara, dan itu menyentak saya. Dia berkata, sudahlah Bu. Saat itu saya bilang ini, saya akan perlambat, saya capek marah-marah, saya capek teriak-teriak, saya capek ditakuti. Saudara, ditakuti itu gak enak loh saudara. Dicintai itu enak, ditakutin itu gak enak. Dan percayalah saudara, orang lebih banyak takut sama saya. Saudara, di mana maupun di Batra, dimanapun orang takut sama saya. Saudara, dan kadang-kadang ditakuti, konfrontasi itu capek. Saudara. Jadi ujungnya saya mulai berkata, saya pilih untuk sedikit melambat. Saya pilih untuk tidak teriak, saya pilih untuk tenang. Dan tiba-tiba ada seorang yang dengan tegas berkata, Ibu, saya mau share tentang kacung ketujuh yang kerjanya cuma satu, memperlambat, membuat semua menjadi lambat, dan ujungnya bintang-bintang berjatuhan, pertandingan tidak akan pernah dimenangkan, dan begitu banyak kekalahan terjadi hanya karena sebuah waktu yang terlambat. Saudara, dan itu menyentak saya. Saudara, itu membuat saya berkata, ya saya perlu bertobat. Dan saya berkata sekali lagi, saya akan kembali teriak kalau itu memang bagian saya. Saya akan kembali untuk terus konfrontasi. Walaupun saya tahu itu menimbulkan banyak ketidaksukaan. Toh itu destiny saya. Saya mau berkata buat setiap kita, kenali kelemahan. Saudara, mungkin kelemahan tim saudara adalah managingnya gak benar. Gak usah ditutupi, mari jujur dan berkata, ajarin aku dong. Supaya managingnya benar. Saudara, mungkin kelemahan dirimu adalah malas. Dan saudara perlu berkata, tolong seret aku. Saudara, ada beberapa orang gak sadar kalau dia sombong. Beberapa tidak sadar kalau dia sangat mudah disesatkan dengan apa yang dunia bilang. Beberapa sangat tidak sadar dia mudah sekali menyintai dunia. Dan saudara, jangan sepelekan apapun kelemahanmu dan kelemahan timmu. Karena itu bisa membuat engkau jatuh bang. Dan kau tidak bisa bangkit lagi. Saya berdoa setiap kita bilang, Tuhan tunjukkan kelemahanku. Dan buat aku tahu bagaimana menyiasati itu. Kita bukan orang-orang yang tanpa kelemahan dan sampai kapanpun kita akan punya kelemahan. Tapi kita harus berani untuk ditegur. Berani dikelilingi orang-orang yang berani bicara. Saudara, berani bicara bukan berarti mereka berontak atau kurang ajar. Tapi mereka lah saudara, penjaga-penjaga pemimpin. Saudara harus punya penjaga-penjaga dirimu. Yang berani jujur, berani mengoreksi. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh tanggap. Saudara, Musa gagal di tengah jalan. Bahkan Joshua tertipu dengan Gibeon. Saudara, Daud pernah jatuh. Saudara, bahkan Samuel. Saudara pernah meratapi Saul dan hampir gak bangkit.
Elia pernah berhenti di tengah jalan. Kalau saudara tidak punya tim, tidak punya orang-orang yang menguatkan saudara dan berani bicara terus terang, saudara akan kena masalah besar. Karena tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Saya berdoa hari ini, biarlah kita semakin mengenal diri kita. Saudara, saya punya sangat banyak kelemahan. Dan saya bersyukur saya punya banyak orang yang berani dengan keras bicara sebuah kebenaran kepada saya. Saudara, yang keenam, kalau saudara mau berkata spirit of leadership, saudara harus membangun layer demi layer, minimal 3 lapis. Saudara, Keluaran 18 berkata, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap, mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Saudara tahu, seringkali saudara dalam hidup kita itu berpikir, saudara, ya sudahlah, pokoknya saya punya ini di AOC, sudah. Tapi tidak bisa, saudara. Seorang pemimpin itu harus naik turun, jadi naik ke atas, layer ini, layer ini, layer ini, layer ini. Akan selalu muncul orang baru, dan orang baru harus kita mulai ajar lagi dari awal. Saudara, akan muncul, saudara, orang-orang yang sangat cepat menyerap, dan kita perlu buka kesempatan untuk kita naikkan mereka. Jangan dihambat. Saudara, ada muncul orang-orang yang mungkin lebih cepat, lebih besar dari kita. Saudara, kita harus jadi pemimpin punya hati besar untuk membuat orang-orang itu melejit. Dan kita dari belakang, gak lagi kita yang di depan. Saudara, ini adalah layer demi layer yang perlu dibangun. Saudara, saya ambil contoh ya. Saudara, di saya ada Ibu Nita. Saudara, kekuatan menerobos Bu Nita itu 10 kali dari saya. Saudara, dia kalau ini ya saudara, setelah saudara dari itu kan April sampai hari ini Agustus, baru 4 bulan. Saudara, selesai dia sudah buka, saudara, 40 rumah singgah. Saudara, di Jakarta, dari semua orang yang datang, dia buka 40 rumah singgah. Saya punya kekuatan itu? Enggak. Dia punya kekuatan itu. Saudara, dia enggak berhenti sampai di situ. Saudara, setelah dia buka koperasi di 5 saudara titik di Jakarta. Saudara, dia enggak berhenti di situ. Saudara, dia punya 10.000 ibu-ibu yang dia muridkan lewat apa? Arisan. Saudara, orang seperti ini, kalau kita mau terus di depan, gak bisa, saudara. Kekuatannya kayak bom atom meletus. Bagian kita pemimpin adalah mensupport terus. Kita bilang, saya doakan, saya cover, saya dukung, go ahead. Saudara, saya seringkali berkata, lakukan apa yang kau mau. Lakukan idemu, lakukan apapun, saya blessing, go ahead, go ahead, go ahead. Karena dia adalah model orang yang meluncur. Saudara, ada selalu muncul yang baru-baru yang pertanyaannya sampai ini, tumen itu apa? Dan saudara harus selalu mau buka kelas dan untuk menjelaskan lagi. Saudara, kapanpun AOC akan menjadi besar, akan ada orang datang yang bilang gini, kenapa sih mesti pakai putih-putih? Kenapa sih pakai dupa? Apa sih perdamaian? Dan jangan kaget juga kalau ada yang sudah 3 tahun di AOC dan ternyata gak berani nanya. Dan dia gak tahu pendamaian itu apa. Mungkin juga ada penari
yang selalu ngangkat dupa dan nanya, ayatnya di mana ya? Dan sebagai pemimpin, saudara harus ngomong mungkin 1000 kali. Mengulang lagi, bikin kelas khusus yang berkata siapa yang belum ngerti tentang imam, hari Senin depan atau Selasa kita akan khusus bikin acara belajar semua tentang keimaman. Sampai arti talit, sampai arti dupa, ayatnya di mana dan kenapa kita buat supaya kita tidak melakukan tanpa pengertian. Itulah kepemimpinan. Saudara, tapi kepemimpinan juga saudara harus ada terus. Di mana apa? Orang-orang yang terus di sekeliling saudara. Mereka mengabdi, mereka mengerti, mereka melakukan banyak hal. Dan kalau saudara sebagai pemimpin tidak khusus mendoakan, tidak khusus meng-care, tidak khusus menyalurkan kasih, menyalurkan cinta, mereka akan kehabisan. Karena mereka orang-orang yang menopang dan mengerjakan banyak hal. Saudara, dan itulah spirit leadership. Kita ada buat setiap lapisan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hari ini mungkin saudara berkata, Bu, rasanya banyak banget. Saya mau berkata, yang penting saudara mau. Selebihnya Roh Kudus akan memberi kekuatan. Tapi biar ini saudara serap dan berkata, Tuhan, ajari aku pelan-pelan. Ajari aku pelan-pelan. Bongkar hidupku, perkuat aku. Saya mau berkata hari-hari ini di depan kita akan memasuki masa yang paling ajaib. Saudara, ada satu masa di depan tiba-tiba saudara akan diterpa dengan karunia dan berjalan dalam sign and wonder. Saudara, hari-hari ini saya mimpi banyak hal. Salah satunya saya mimpi orang-orang yang pergi tiba-tiba ke satu desa. Dan desa itu kering kerontang. Saudara, dan dia ngomong dalam nama Yesus keluar air, dan itu air keluar. Saudara, dan dia mulai menata desa itu. Dan desa itu satu desa diberkati, dirubah jadi pasukan Tuhan. Saudara, saya lihat satu orang lagi pergi ke satu desa. Dan saya nggak tahu itu di mana. Tapi desa itu orangnya semua pada gondongan. Tahu gondongan saudara ya? Dan Tuhan bilang, nak, buat kesembuhan ilahi di sana. Saudara, dan di desa itu di mimpi ya. Mimpi sekali lagi. Saudara, saya lihat tumpang tangan sembuh, tumpang tangan sembuh. Saudara, dan satu desa bertobat karena keajaiban terjadi. Saudara, dan satu lagi desa, saya lihat itu hampir 30-50% itu gila. Gak tahu itu desa di mana, tapi Tuhan bilang ada di Indonesia. Saudara, dan Tuhan bilang doakan. Saudara, dan mereka semua didoakan dan mulai pada sembuh. Dan satu desa dimenangkan. Dan Tuhan berkata itu akan datang waktunya. Di mana saudara akan jadi orang-orang yang seperti tadi pergi jalan sama Tuhan. Dan kau akan memenangkan desa demi desa, kota demi kota. Saudara, ada beberapa orang akan mulai jalan dengan Tuhan di bidang apa? Usaha. Tiba-tiba saudara akan dapat ide. Saudara mungkin untuk buka toko kue. Atau mungkin untuk buka apa saudara sabun. Atau mungkin saudara buka toko plastik. Dan saudara mulai jalan dengan Tuhan. Buka di mana? Saya ketemu dengan satu orang. Saudara, orang ini seorang anak muda, dulunya singer. Dulunya pemimpin pujian, anggaplah seperti Dennis. Pada waktu dia lagi mimpin pujian dengan sangat, saudara, Tuhan ngomong begini, ini terakhir, beranikan jalan dengan aku. Saudara, dan dia bilang, kenapa aku mau di sini di dalam rumah Tuhan? Tuhan, dia sampai nangis, apa engkau gak berkenan? Dia bilang, nah, kamu akan stuck kalau kamu tetap jadi pemimpin pujian. Tapi kamu akan lihat keajaiban kalau kamu jalan dengan aku. Saudara, dan dia sampai berkata, apa Tuhan? Tuhan bilang, mulai hari ini kamu bilang sama pemimpinmu, kamu minta ditempatkan di daerah pembuangan sampah.
Saudara, dan singkat cerita dia bergumul, akhirnya dia mau. Saudara, dia minta ditempatkan di pembuangan sampah di Bogor. Saudara, di sana ada seperti Bantar Gebang, tidak sebesar Bantar Gebang. Saudara, dan dia mulai di sana, dia tinggal di sana. Saudara, dia tinggal di tengah sampah, bikin rumah kecil. Saudara, dia buka rumah singgah. Saudara, dia buat penampungan. Saudara, barang-barang, jadi antara koran, kemudian botol dan sebagainya. Saudara, dia cerita sama saya bagaimana dia dari menggembalakan 10 pemulung jadi 100, jadi 1000. Hari ini saudara, dia punya pabrik pengelolaan limbah. Itu lebih besar dari AOC ini, saudara. Saudara, dia kaya raya. Saudara, dia punya, saudara ya, persekutuan, kebaktian, sekolah, semua untuk pemulung. Dia mengembalakan kurang lebih 1000 pemulung. Dan dia kaya raya. Saudara, dia khotbah jadi WL, pendoa, melatih pemulung-pemulung itu. Saudara, dia aturin sampai kalau misalnya mereka setor barang, berapa dia kasih uangnya, berapa dia tabungin buat beli motor, buat sebagainya. Saudara, bayangkan. Dan dia bilang sama saya, Bu, kalau hari itu 10 tahun yang lalu, saya nggak berani meninggalkan tempat saya di Mesbah sebagai pemimpin pujian. Saya nggak akan punya pabrik. Saya nggak akan punya 1000 jemaat pemulung. Saya tidak akan jadi bapak. Dan saya tidak akan jadi seperti destiny saya. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya jelas dengar pada waktu saya tanya, Tuhan, untuk tempat ini apa? Untuk hari ini apa? Tuhan bilang spirit of leadership. Sudah waktunya mereka naik satu level lagi. Sudah waktunya semua berani berjalan sendiri dengan aku. Saya berdoa malam ini, saudara tangkap dan kita akan sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.